Iya, Mem. Yang mana? Dari 17 mahasiswa di sini cuma 3 yang nggak mati listrik. Atau gimana? Empat belas orang lah, yang lain juga susah sinyal. Mem, Ya? kemarin itu yang saya catat karakteristik sama resiko kalau untuk produknya belum ada, Mem. Iya, saya kan tanya, jadi apakah produk wisata sudah saya sampaikan atau belum? Gitu. Jadi kalau belum ya, saya akan sampaikan hari ini. Mumpung kita ketemu, saya akan sampaikan satu hal ya. Jadi saya selalu teringat waktu kita ada kelas eh, diskusi lewat grup WhatsApp. Eh, Kalau tidak salah itu jadi berkaitan dengan absensi. Saya tidak tahu motivasi Anda semua untuk mengikuti mata kuliah saya. Itu apa? Tapi ketika kita sudah memutuskan untuk bertemu dalam satu forum dalam waktu yang sama, saya kira kita punya tanggung jawab masing-masing, berkomitmen, istilahnya berkomitmen. Jadi ketika Anda sudah memutuskan untuk mengikuti satu mata kuliah, berarti uh, orang lain taunya Anda mempersiapkan diri. Ya teman-teman Anda, termasuk juga saya. Saya kira ini berlaku untuk semua orang. Gitu. Jadi kita sudah menghabiskan waktu hampir 20 menit hanya untuk menunggu Anda semua bisa hadir secara tepat waktu dan kurang lebih merespon apa yang saya sampaikan. Gitu. Nah, ketika dalam satu diskusi atau forum itu, saya ambil contoh juga waktu diskusi di dalam grup WhatsApp. Itu berbeda ketika kita bertemu secara virtual melalui Zoom atau Google Meet gitu.
pertanyaan-pertanyaan atau topik-topik yang harus Anda tanggapi itu Anda semua punya waktu untuk berpikir, untuk mencerna. Anda punya waktu lebih banyak untuk menanggapi ketika kita diskusi dalam grup WhatsApp. Itu yang ingin saya berikan toleransi lebih di sana. Jadi ketika Anda ada alasan nggak bisa mikir, saya terlalu bingung, saya butuh waktu lebih banyak lagi, lewat grup WhatsApp itu bisa. Tapi pada kenyataannya hanya beberapa orang saja yang memang benar-benar memberikan respon. Gitu. Nah, kendala atau kesulitan yang Anda tidak hadapi adalah ketika saya sebagai pengampu mata kuliah ini harus memberikan tanggung jawab pada semua kegiatan yang kita lakukan. Anda berharap nilai yang baik, Anda berharap mendapatkan sesuatu yang maksimal dari pertemuan di kelas ini. Gitu. Tapi ibaratnya dalam satu tim tidak akan bisa berhasil tim tersebut kalau hanya 1-2 orang saja yang berusaha, yang lain hanya diam dan tidak kooperatif. Gitu. Jadi saya agak bingung juga ketika Anda mengharapkan nilai akhir yang baik, yang bagus, yang maksimal, tapi kerjasama Anda kurang. Gitu. Oke. Jadi ya itu, saya agak bingung juga harus menilai dari aspek apanya. Karena tentu saja kalau dalam kelas virtual seperti ini sulit untuk menilai. Kalau pekerjaan Anda dibebani dengan tugas itu gampang saja, nggak usah kuliah juga bisa. Tapi untuk saya selama beberapa tahun mengajar, poin yang paling besar saya soroti ketika masuk di dalam kelas itu bukan materi yang saya sampaikan, tapi proses selama kita belajar dan adab selama Anda di dalam kelas. Itu khusus untuk kelas saya, baik di kampus ini ataupun di kampus lain, hanya 30-40 materi yang akan saya soroti. Selebihnya ya terkait dengan attitude, adab, dan hospitality Anda. Itu semua mengikuti. Jadi ketika adab, attitude-nya itu berjalan dengan baik, ilmu itu akan dengan mudah masuk. Itu untuk saya. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Saya berharap saja mudah-mudahan meskipun dengan kelas seperti ini tidak bertemu langsung, tapi kita tetap bisa dapatkan kelas yang kondusif, dapat hasil yang maksimal juga. Itu dan apa ya, logikanya ya, sebagai penjual, Anda ini customer, Anda ini sudah bayar. Jadi manfaatkan fasilitas sebanyak-banyaknya. Tidak usah ngerasa takut, ragu-ragu, atau malu merespon saya atau menanyakan sesuatu hal yang ini kira-kira masuk akal nggak ya, bakal malukan nggak ya. Tidak usah berpikir ulang. Anda ini punya hak untuk bertanya apapun. Gitu. Dan nggak usah merasa nggak enak sama temennya. Gitu. Kalian semua punya masing-masing punya hak yang sama. Itu ya, jadi pertemuan kita tinggal beberapa hari. Saya sayangkan sekali kalau kondisi kelasnya masih seperti ini. Oke, jadi tadi saya hanya ingin bertanya saja apakah produk wisata itu sudah Anda terima materinya dari saya atau belum? Atau mungkin barangkali di antara Anda beberapa itu sudah ada yang pernah eh, membaca atau belajar tentang produk wisata sebelumnya. Jadi itu justru akan lebih mempermudah dalam kita proses belajar. Itu kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan. Oke, saya lanjut ke materi ya. Slide saya kelihatan nggak?
Kelihatan, Mem. Kelihatan, Mem. Oke. Nanti langsung dikasih tahu ya kalau bermasalah kepotong atau enggak, jalan atau hilang. Oke. Nah, kita pernah membahas tentang wisatawan. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang produk wisata. Ibaratnya, kalau kita mengulang lagi istilah-istilah dalam pariwisata itu ada yang digunakan istilah industri pariwisata. Nah, gambarannya secara sederhana adalah dalam industri pariwisata itu sudah jelas kita akan melihat adanya jual beli. Ada sesuatu yang ditawarkan. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang siapa yang akan membeli produknya. Jadi, wisatawan di sini adalah seseorang yang akan membeli produknya. Tetapi, ketika kita membahas tentang wisatawan itu kan, tapi di sini produk ini kan tidak asal dibuat. Jadi harus disesuaikan dengan siapa yang akan membeli. Apakah anak-anak, apakah orang tua. Saya berikan gambaran bahwa ketika kita produknya adalah berupa makanan, makanan yang lebih diminati anak-anak dengan yang usia 30 atau di atas 50 itu pasti mereka punya selera yang berbeda-beda. Nah, itulah tujuannya kita membahas atau mengetahui tentang karakteristik wisatawan. Nah, sekarang kita akan melihat, coba memahami produk wisata. Jadi, apa yang akan kita jual dalam industri pariwisata itu punya karakteristik. Sebelum kita lempar ke pasar, kita harus paham dulu apa yang kita tawarkan. Nah, itu tujuannya. Oh ya, disampaikan ke teman-temannya yang baru masuk ya. Saya sudah buka slide dan itu tidak akan merespon teman-teman yang minta di approve. Nah, mengingat sifat dari produk pariwisata di sini, ini masuk ke golongan jasa. Kalau Anda pernah membaca tentang teori ekonomi, di situ dibagi ada jenis-jenis, ada dua jenis tipikal produk. Yang pertama adalah produk berupa barang, yang kedua adalah produk berupa jasa. Nah, industri pariwisata ini sebagian besar dikuasai oleh produk yang berupa jasa. Kita akan lebih lebih banyak menawarkan pelayanan di situ. Nah, itulah kenapa dalam setiap sub-sub divisi di pariwisata seperti perhotelan, F&B, kemudian tiketing, kemudian di dalam destinasi, dan sebagainya, itu masing-masing memiliki standar operasional. Dan itu skalanya ada yang nasional, ada yang internasional. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan standar dalam pelayanan agar bisa maksimal memberikan pengalaman kepada wisatawan. Itu di situ. Nah, ada tiga tipe pemasaran dalam jasa. Yang pertama adalah marketing internal, yang kedua marketing eksternal, dan yang ketiga marketing interaktif. Marketing internal ini adalah konsep pemasaran yang dibangun di dalam perusahaan. Artinya ketika Anda bekerja di dalam hotel, perusahaan itu dari manajernya, dari direkturnya, ownernya, itu akan memberikan wawasan dulu kepada karyawan. Gitu. Jadi mereka akan memberikan wawasan tentang bagaimana product knowledge-nya, kemudian bagaimana Anda harus menyampaikan kepada customer. Nah, itu ibaratnya marketing internal itu adalah bagaimana perusahaan si produsen ini akan memberikan product knowledge-nya, akan memberikan pengetahuan tentang apa yang akan mereka jual kepada para karyawan pada bagian marketing gitu. Maaf, Mem. Sedangkan Slide-nya ya, nggak jalan, Mem.
Oke, terima kasih Iya. sudah mengingatkan. Ini kalau gini kelihatan nggak? Iya, Mem. Kelihatan, Mem. Nah, terlalu kecil nggak? Enggak kok, Mem. Nggak. Oke. Kalau Tapi ya, suara saya kedengeran ya dari tadi ya? ya kedengeran, Mem. Dengar suaranya. Oke. Dengar, Mem. Oke, terima kasih. Nah, saya lanjutkan. Tadi yang saya jelaskan adalah marketing internal. Jadi ibaratnya produk ini dari knowledge-nya, dari kemasannya, dari pembuatannya itu akan digodok di dalam perusahaan dulu, itu lewat si karyawan. Jadi ketika kita ingin melemparkan produk ke pasar, itu kita harus mempersiapkan karyawannya dulu. Ini yang disebut dengan marketing internal. Jadi karyawannya ini secara sumber daya itu harus siap dulu. Makanya sebelum kita rekrutmen karyawan itu harus punya standar, kriteria, kompetensi karyawan yang kita butuhkan mungkin harus S1, kemudian harus punya background keilmuan yang sesuai. Kalau dia kerja di restoran ya punya background F&B atau ilmu pangan, kalau di hotel ya hospitality atau perhotelan. Nah, itu terkait dengan sumber daya ini akan mempermudah si karyawan yang bekerja untuk perusahaan dalam menyampaikan produknya. Itu. Jadi di sini poinnya adalah karyawan harus siap. Marketing internal ini adalah mempersiapkan karyawan. Nah, marketing eksternal adalah hubungan antara perusahaan dengan wisatawan atau customer langsung. Gitu. Jadi perusahaan ini memberikan pelayanan langsung kepada wisatawan. Gitu. Nah, kemudian, ketika tadi kita membahas tentang marketing internal, kemudian itu kan masih dalam skema antara perusahaan dengan karyawannya. Nah, sedangkan marketing interaktif adalah antara karyawan dengan wisatawan langsung. Itu. Jadi ketika kita sebagai karyawan suatu hotel misalnya, itu sudah dibekali ilmu, sudah dibekali bagaimana standarnya dalam menyampaikan produk dan sebagainya. Nah, itu marketing internalnya. Nah, kemudian si karyawan ini akan memberikan penawaran dan produknya kepada wisatawan atau customer. Nah, ini yang disebut dengan marketing interaktif. Gitu. Semoga bisa dipahami ya. Bingung nggak? Paham, Untuk bagian tipe marketing jasa ini Anda nggak perlu paham-paham banget sih, karena memang bukan ranah kita untuk tahu lebih dalam tentang marketing. Tapi tidak ada salahnya kita punya wawasan ke sana. Nah, Yang tadi marketing internal, Mem. Heeh, Agak bingung. marketing internal. Yang Oh, eksternal. eksternal. Nah, Iya. tadi kalau antara marketing internal dan marketing eksternal adalah hubungan perusahaan. Kalau yang marketing internal ini hubungan perusahaan dengan karyawan, sedangkan marketing eksternal ini hubungan perusahaan langsung dengan customer. Saya berikan contoh saja. Kalau di dalam hotel, marketing eksternal itu kita bisa lihat dalam hal-hal yang simple, yang sederhana, seperti ketika Anda masuk ke dalam hotel, Anda akan menemukan interior yang membuat itu sebagai ciri khas suatu hotel, atau suasana yang bersih, nyaman, itu juga bagian dari marketing eksternal. Karena di sini perusahaan ingin merepresentasikan bagaimana kualitas kerjanya dan kualitas pelayanannya itu bukan hanya dalam interaksi langsung, tapi ketika si customer atau wisatawan ini merasa nyaman dengan masuk ke gedung hotel tersebut, itu sudah bagian dari marketing eksternal. Itu akan menarik Anda untuk membeli produk
lebih banyak lagi. Misalnya nih, Anda baru mau survei hotel untuk tamu, tapi begitu masuk ke lobbynya, Anda sudah merasa nyaman. Anda sudah merasa hotel tersebut layak untuk ditinggali, gitu. Jadi yang tadinya hanya survei, karena Anda merasa nyaman, Anda tertarik dengan interior yang ada di lobi, kemudian dari jauh Anda sudah lihat bahwa karyawannya itu menyambut Anda dengan baik, ramah, gitu. Itu termasuk dalam marketing eksternalnya. Kemudian layanan yang mudah dijangkau. Misalnya Anda untuk survei, booking itu tidak harus datang langsung ke hotelnya, tapi bisa menggunakan aplikasi atau secara online. Itu juga bagian dari marketing eksternal. Dari perusahaan langsung untuk menyasar ke wisatawannya tanpa perantara si karyawan. Gitu. Gambarannya seperti itu. Gitu. Jadi ibaratnya perusahaan ini menyampaikan produknya secara langsung tanpa perantara, itu kita sebut sebagai marketing eksternal. Tetapi ketika perusahaan memberikan penawaran kepada wisatawan lewat karyawannya, nah itu kita sebut sebagai marketing internal. Bisa dipahami nggak? Iya, Mem. Oke. Bisa, Mem. Oke, nah jadi nanti marketing internal ini nanti masih akan berlanjut menjadi marketing interaktif ketika hubungan antar karyawan dengan si wisatawan atau customer. Seperti itu kurang lebih. Bisa dipahami ya? Bisa, Mem. Nah, Bisa, Mem. kita beranjak ke karakteristik produk wisata. Karakteristik produk wisata ini berbeda dengan karakteristik produk yang berupa barang dan jasa secara umum. Memang produk wisata ini merupakan produk jasa, tapi dia punya ciri khas sendiri. Ada 4 karakteristik yang perlu kita ketahui di sini. Ini teori dari Kotler, bahwa produk jasa itu punya karakteristik yang pertama, dia intangible. Itu sudah jelas ya. Namanya jasa kan dia tidak punya bentuk secara fisik. Nah, aspek intangible ini berpengaruh terhadap karakteristik yang kedua juga. Ini berkaitan erat. Jadi perishable, dia tidak dapat disimpan. Ya kalau barangnya itu tidak memiliki bentuk fisik, sudah pasti dia tidak akan bisa disimpan gitu. Atau ada yang enggak setuju? Bu, produk wisata itu bisa disimpan loh. Atau gimana? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa produk jasa ini memiliki resiko yang sangat tinggi. Jadi ketika dia tidak memiliki bentuk, tidak bisa disimpan, saya lanjutkan dulu ya untuk karakteristik selanjutnya. Nah, di sini juga dia bersifat inseparable. Inseparable ini di sini berarti bahwa satu paket istilahnya, satu kesatuan, satu paket. Dia tidak bisa dipisahkan dan harus dinikmati dalam satu waktu di tempat yang sama. Gitu. Saya kasih gambaran ya. Inseparable dalam produk wisata. Sama-sama menikmati sunset. Lebih bagus di gunung atau di laut menurut Anda? Di laut, Mem. Di laut. Ya, bagus ya. Karena ya warnanya akan berbeda, pemandangannya berbeda, suasananya juga berbeda. Tapi itu sunset loh, hanya matahari tenggelam. Itu apa bedanya Anda melihat sunset di depan rumah? Beda, Mem. Apa bedanya? Apa bedanya? Sama aja loh.
Matahari tenggelam aja. Sunset di depan rumah biasanya tertutup sama bayangan rumah, Mem. Oh gitu ya. Ya, untung bayangan rumah, bukan bayangan mantan ya. Nah, Kacau banget. nah, Bisa mantan saya, oh Mem. gitu. Tab-nya kurang, Oh, Mem, kalau di rumah, Mem. oh, nah itu dia. Ada tukang Nah, bakso lewat. loh, itu akan menambah suasana yang beda lagi. Makan bakso Iya, sambil lihat sunset. Nah, antara di pantai atau di laut dengan di rumah saja berbeda. Bahkan ketika Anda menikmati pantai di sama-sama pantai ya, di sama-sama pantai di Pulau Sempu dengan di Kute, itu akan berbeda. Itu. Atau bahkan di Balai Kambang deh, yang dia mungkin punya vibes yang agak mirip ya dengan Bali. Itu tetap berbeda. Gitu. Ini bagian yang tidak bisa kita pisahkan dalam produk wisata. Bahwa tempat, meskipun sama-sama pantai, Anda menikmati sunset atau sunrise di setiap gunung, itu akan berbeda. Entah itu karena pepohonannya, vegetasinya, itu berbeda. Kemudian budaya yang mereka miliki, itu juga berpengaruh. Itu. Kemudian, jangan lupa bahwa ketika kita menikmati perjalanan wisata, itu akan melibatkan berbagai macam komponen. Nah, itu akan semakin membuat aspek inspirability ini punya nilai lebih tinggi lagi. Karena ketika Anda menikmati pantai di Jogja dengan menikmati pantai di Bali, dari segi pengalaman Anda mendapatkan makanan tradisional itu berbeda. Ketemu dengan orang lokal, bagaimana mereka punya gestur antara orang Bali dengan orang Jogja, bahasanya, logatnya, jalan-jalannya, ganggang kecilnya, itu akan memberikan suasana yang berbeda. Itu juga akan mendukung aspek inspirability menjadi lebih tinggi nilainya. Gitu. Nah, kemudian ini yang agak sulit dipahami adalah variability. Jadi, aspek beragam dalam produk ini artinya adalah meskipun kita punya standar tentang produk yang kita miliki, ini akan dapat berkembang keragamannya berdasarkan dengan kebutuhan dari konsumen. Seperti itu. Artinya misalnya saya kasih contoh ya, ada wisatawan yang dia akan menyewa kendaraan transportasi. Ini ibaratnya kita ini apa namanya? Kita ini juragan travel ya, kayak si Fauzi. Nah, tetapi kita ini kan punya peraturan standarnya adalah sewa per 12 jam atau 24 jam. Seperti itu. Nah, di luar itu ternyata ini adalah aspek variability yang akan dihadapi oleh para pelaku wisata. Bahwa si wisatawan ini pasti akan berkembang keinginannya, ordernya, dan ini akan menjadi tanggung jawab kita. Artinya, apakah kita akan bisa memenuhi kebutuhan customer di luar dari order tersebut atau tidak? Ketika kita tidak memenuhi order di luar dari standar produknya, itu berarti kita memang sudah menjalankan sesuai dengan standar produknya, sesuai dengan perusahaan, kita konsisten di sana. Tetapi ketika kita memenuhi keinginan si customer di luar dari produk ini, berarti kita sudah bisa memberikan pelayanan yang lebih. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang betul. Gitu. Tergantung dari konsekuensi Anda bisa sejauh mana.
Artinya di sini saya ambil contoh lagi. Misalnya kita bawa wisatawan, kita jadi drivernya. Nah, di sini kita sepakat bahwa Anda ini hanya akan membawa kendaraan saja. Nanti di destinasi wisatawan akan jalan-jalan sendiri, ngurus tiket sendiri, bahkan mungkin nanti nyari makan juga sendiri gitu. Intinya saya bawa mobil, saya nyetir, Anda mau kemana saya antar gitu. Tapi di tengah jalan ternyata ada kendala, ada kebutuhan mendadak dari wisatawan yang mungkin kan kita telantarkan begitu saja, kita akan antarkan dia ke klinik atau ke rumah sakit. Nah, ini adalah salah satu bentuk aspek variability gitu. Kan saya di order sebagai driver aja, saya nggak memenuhi kebutuhan dia soal kesehatan dan sebagainya. Nah, disinilah aspek variability ini bermain untuk meningkatkan pelayanan dan trust dari customer. Gitu. Jadi ketika Anda memenuhi kebutuhan dia di luar dari perjalanan wisata ini, itu akan menjadi aspek positif, menjadi nilai positif. Gitu. Nah, kembali saya ulangi tentang aspek intangibility dan perishability. Karena dia tidak memiliki bentuk, tidak dapat disimpan, ini akan semakin meningkatkan resiko dalam menawarkan produk dan apakah produk tersebut bisa diterima atau tidak oleh si wisatawan. Gitu. Saya ambil contoh. Anda kalau mau beli HP, sebelum beli ke counternya, apa yang akan Anda lakukan? Cek dulu, Mem. Di Ngeceknya internet. di mana? Google Di kali. internet, di Google. Cek di Tanya Shopee. teman nggak? Jarang, Mem. Google doang. Gitu ya. Temennya nggak bisa dipercaya ya. Iya, Mem. Oke. Kemudian sesampainya di counter, Anda sudah punya gambaran nih. Saya mau beli iPhone X nih, udah fix nih, uangnya udah ada. Nah, sampai di counter, Anda langsung kasih uangnya terus ambil barangnya? Enggak, Enggak. dulu produknya. Apa yang Anda lakukan? Ngecek produk, Cek Mem. produk lagi. Cek produknya Cek ya, dulu, lihat Mem. dulu. Minimal lihat daminya, oh ukurannya segini, lihat fiturnya dan sebagainya. Dicek dulu ya produknya ya. Oke. Itu pun belum tentu membeli kan. Akhirnya masih dulu deh, pikir-pikir dulu deh, galau dulu deh gitu. Nah, ini tidak akan terjadi ketika Anda menjual produk jasa dalam industri pariwisata. Pertama, karena dia tidak memiliki bentuk dan tidak bisa disimpan, itu dia tidak punya sampel. Beda dengan elektronik. Gitu. Beda dengan kalau ada yang pernah ketemu sales rokok atau makanan, itu kan biasanya mereka menawarkan produk secara gratis kan, ngasih gitu kan. Nah, ini nggak bisa kalau produk jasa. Tester. Nah, ada testernya kan. Nah, ini kalau kita mau tester produk jasa di pariwisata gimana? Bisa dikasih gratis gitu. Tidak mungkin, itu pasti akan rugi. Nah, beda dengan produk yang berupa barang. Mereka akan alokasikan dana untuk marketing termasuk memberikan sampel produk. Nah, kalau di produk jasa itu tidak bisa. Sehingga di sini ketika kita sudah punya gambaran resikonya, produsen atau pelaku pariwisata itu harus mempersiapkan produknya dengan baik. Biar wisata tidak kecewa, itu apa yang harus saya lakukan? Pertama, tentukan standarnya. Tentukan standar kualitasnya. Dan SDM yang akan mengelola produk tersebut. Itu harus dipersiapkan dengan baik. Agar nanti ketika produk sudah sampai di customer, dia bisa dipertanggungjawabkan baik kualitasnya maupun kondisi faktualnya. Jadi gampangnya adalah agar ketika kita menawarkan apa yang kita tawarkan dengan barang sudah sampai di customer itu tidak berbeda.
Anda bikin paket perjalanan 1,5 juta. Di situ ditawarkan menginap di hotel bintang 4. Tapi pada kenyataannya ternyata si customer cuma dapat di hotel melati. Nah, itu kan berarti tidak sesuai dengan apa yang Anda tawarkan. Sudah bentuk penipuan. Apalagi di sana nanti setelah wisatawan mendapat produknya, dia tidak mendapatkan kompensasi. Kenapa kok ini produknya berbeda? Gitu. Nah, tentang karakteristik produk jasa, ada yang mau ditanyakan? Saya lanjut ke resiko. Kenapa? Ya gimana? Kalau pariwisatanya itu diabadikan lewat foto atau video itu berarti beda ya Mem sama disimpan ya? Beda. Itu akan berbeda. Karena di sini, mana ya? Perishability, produk yang ditawarkan tidak dapat disimpan. Jadi sebenarnya perlu diketahui ya, kegiatan pariwisata itu tadi ketika kita gambarkan tentang inspirability dilakukan di tempat yang sama pada saat yang sama juga. Jadi pengalaman Anda ketika berwisata itulah produk yang dinikmati. Itu. Bukan dokumentasi. Dokumentasi itu nanti masuknya dalam souvenir, oleh-oleh. Dan itu nanti akan menjadi penunjang dalam marketing. Lebih jauh lagi ke sana itu. Jadi produk wisata itu adalah yang Anda nikmati pada saat itu. Pengalaman Anda ngerasa seneng melihat pantai, menikmati resort, itu ya pada saat itu. Gitu. Anda ngerasa senengnya kan pada saat itu. Bukan Anda menikmati resort hari ini, kemudian nanti senengnya pada waktu Anda sudah di rumah dan bercerita ke keluarga, kan enggak. Gitu. Nah, yang dimaksud dengan inspirable, satu kesatuan itu adalah yang tidak bisa dipisahkan antara tempat, waktu, dan pengalaman yang Anda dapatkan. Gitu. Jadi kalau tadi disebutkan ada lewat foto, lewat dokumentasi, itu tidak masuk dalam produk. Dia masuknya ke souvenir. Seperti itu, kurang lebih. Semoga bisa dipahami atau masih kurang, Zahra? Terima kasih. Oke, ada lagi? Arif Farhan mau bertanya? Kok hilang? Ya, Mem. Nah, saya lanjut sedikit lagi ya. Untuk resiko produk wisata. Nah, dari karakteristik itu, kemudian dari 4 karakteristik itu membuat munculnya ada 4 resiko produk wisata. Yang pertama adalah resiko ekonomi, resiko fisik, psikologi, dan keragaan destinasi. Yang pertama di sini adalah resiko ekonomi. Resiko ekonomi ini berkaitan dengan resiko ini timbul karena wisatawan itu memikirkan apakah nilai produknya ini sesuai nggak, worth it nggak dengan apa yang saya bayarkan. Gitu. Jadi pernah nggak kalian ini makan di tempat yang hits banget, yang teman-teman udah pada kesana tapi kalian belum, yang itu famous banget di Instagram, yang kalau nggak kesana nggak bisa dibilang keren lah gitu. Tapi ternyata makanannya biasa aja. Pernah nggak kayak gitu? Pernah, Mem. Pernah. Pernah, tapi biasanya meskipun makanannya biasa itu pelayanannya, Mem, yang nggak biasa. Biasanya, Mem. Ya. Oke. Nah, atau mungkin makanannya biasa, tapi pelayanannya ya oke lah. Tapi itu worth it nggak dengan harganya gitu. Sudah mahal,
kemudian pelayanannya nggak baik, kemudian yang jual jutek gitu, terus makanannya juga nggak enak gitu. Nah, nggak punya pengalaman seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari resiko ekonomi. Jadi apa yang saya harapkan terhadap produk tersebut itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Dan itu sepertinya tidak worth it dengan uang yang sudah saya keluarkan. Yang kedua adalah resiko fisik. Resiko fisik ini kekhawatiran terhadap hal-hal yang akan ditemui dalam ketika kita berada di suatu destinasi. Misalnya tentang penyakit gitu. Orang luar negeri itu kalau mau ke Papua itu ada suatu kekhawatiran mereka akan kena malaria karena di sana nggak ada gitu. Kemudian tipes juga itu di Indonesia, khas sekali Indonesia. Di Amerika nggak ada seperti itu. Atau mungkin ketika kita mau umrah haji itu kan harus disuntik meningitis. Itu juga resiko atau kekhawatiran tentang penyakit. Belum lagi kejahatan. Kemudian, nah ini yang paling menarik adalah jenis makanan. Jenis makanan ini kadang-kadang menjadi pertimbangan seseorang ketika ingin mengunjungi suatu destinasi. Contohnya, ketika Anda orang Jawa misalnya yang ingin traveling ke Indonesia bagian timur, itu Indonesia bagian timur, atau ya seperti itu gambarannya. Kebanyakan orang, ya mayoritas, mungkin ada yang tidak, itu mereka akan berpikir tentang saya bisa dapat makanan yang sesuai dengan selera saya nggak ya? Gitu. Mungkin ada beberapa daerah di daerah timur itu yang masih makanan utamanya itu bukan nasi, itu mungkin sagu atau ubi-ubian seperti itu. Belum lagi meningkat ke kekhawatiran terhadap makanan yang dia mencari apakah makanan tersebut halal atau tidak. Nah, ini dalam satu lingkup Indonesia saja ketika kita masih mengkhawatirkan hal tersebut itu sulit juga kalau mau melakukan perjalanan ke luar negeri. Seperti itu. Nah, itu dua resiko yang muncul akibat dari terbentuknya karakteristik produk wisata. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya lanjut saja besok ya. Sudah jam 8. Ada pertanyaan kah sampai di sini? Tidak, Mem. Oke. Siang ini kita lanjutkan diskusi buat kelompok yang terakhir ya. Sylvia Ramanda. Yes, ma'am. Hadir, ma'am. Arif Farhan, Hadir, Mem. Nadifa, Rafli, Nurul Maulidah, Hadir, Mem. Umu Latif, Hadir, Mem. Hadir, Mem. Umu Latifah, Hadir, Mem. Irfan, Irfan izin, men. Wifi-nya mati. Selomita, oke. Selomita, Hadir, ma'am. Hadir, ma'am. Rafi'i, Hadir, mem. Rizkita,
Hinur Afifah, Hadir, Mem. Putu Zahra, Hadir, Mem. Ikanur Sofia, Hadir, Mem. Ruli Aditya, Kamila Rosa, Hadir, Mem. Ahmad Asrori, Prianto Novan, Fauzi Irawanto, Muhammad Raka, Julian Aryo, Hadir, Mem. Aditya Isanul, Saifullah Jayawisnu, Hadir. Rizkia Yuliana, Hadir, Mem. Muhammad Ado, Dwi Dian, Hadir, Mem. Aza, Umi, Sinyalnya mati. Oke. Oke, ada pertanyaan tentang produk wisata tadi? Ada, Mem. Saya. Ya, Ini, Mem. ada apa nggak ada? Resiko. Gimana? Oh ya, tadi saya mikir. Maaf, Mem. Loh. Resiko Resiko tadi loh. produk. Ya, resiko produk. Nah, itu kan sebenarnya datangnya di luar kekuasaan Mem. Siapa? Pengusaha produk pariwisata itu kan. Nah, Hah, yang mana ini? Yang mana? Yang resiko yang mana? resiko produk wisata itu kan kayak ekonomi. Ini resiko ekonomi, apa resiko fisik? Semuanya, Mem. Hmm, Nah, itu kan oke. kekhawatiran dari wisatawan sendiri. Mhm. Maksud saya tuh pertanyaannya gini, kalau kekhawatiran itu kan datanya dari wisatawan sendiri, dan itu bukan kemampuan atau di luar kemampuan pengusaha produk wisata. Nah, sedangkan kita sebagai, misalkan kita jadi pengusaha produk wisata itu, Mem, ya. Nah, kita tahu pasti ada kekhawatiran resiko dari wisatawan yang seperti itu, dari ekonomi maupun dari. Nah, itu gimana, Mem, cara kita meyakinkan bahwa kekhawatiran yang mereka punyai itu tidak akan terjadi gitu, Mem. Oke, ini menarik dan sebetulnya ini bisa diterapkan untuk segala produk yang bisa ditawarkan. Karena di sini saya baru tampilkan dua resiko produk wisata. Kita fokus di situ dulu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi pertama untuk resiko ekonomi itu tadi disampaikan bahwa itu kan sudah menjadi pilihan customer, jadi bukan tanggung jawab lah dari produsen lagi. Oke, di sini tujuan Anda punya usaha, punya bisnis itu mau berlangsung lama atau tidak, gitu. Pertama, yang kedua, ketika kita menawarkan suatu produk, itu kan kalau orang jualan itu harusnya sesuai, harus jujur, gitu. Jadi boleh kita mengambil keuntungan, tapi juga harus dipertimbangkan logikanya. Realistis tidak, seperti itu. Apakah produk yang saya buat ini sesuai enggak kalau dengan harga segini? Terlalu mahal atau tidak? Gitu. Oh, mungkin untuk standarnya itu terlalu mahal. Tapi saya punya produk pendukung, misalnya dari pelayanannya. Itu maksimal. Boleh jadi saya sama-sama jualan ayam goreng di tempat lain 15.000, saya jualnya 30.000. Tapi di sini
customer nggak perlu ngantri dan apapun yang dia butuhkan dari air minum, sendok dan sebagainya itu mereka nggak perlu nyari lagi gitu. Cukup panggil karyawannya atau pelayannya, mereka akan dapatkan semua kebutuhan selama di situ. Itu. Nah, terkait dengan itu menjadi sudah pilihan dari customer. Jadi resiko dong kalau misalnya produknya nggak sesuai berarti Anda tidak menjaga kualitas produk di sini. Tujuan Anda berbisnis di sini tidak memenuhi kebutuhan customer juga. Itu. Nah, kemudian dari resiko ekonomi ke resiko fisik. Kondisi seperti misalnya dalam suatu destinasi itu sedang terserang wabah, kejahatan, jenis makanan dan sebagainya. Itu memang adalah sesuatu hal yang kita tidak bisa handle gitu. Itu tidak bisa kita atur. Kalau dalam satu destinasi itu sedang musim hujan, padahal wisatawan akan lebih leluasa kalau jalan-jalan di musim kemarau misalnya. Itu suatu hal yang tidak bisa handle. Tetapi kita bisa antisipasi. Kita kembalikan dulu ke tujuannya. Tujuan untuk memberikan produk ini kan membuat si wisatawan merasa nyaman. Membuat si wisatawan bisa menikmati perjalanan wisata dengan maksimal. Dia dapat pengalaman yang tidak terlupakan. Gampangnya seperti itu. Ketika ada kekhawatiran atau mungkin hal-hal tantangan yang akan dihadapi seperti penyakit menular atau mungkin penyakit-penyakit endemik lainnya, kita bisa antisipasi dan kita akan komunikasikan dulu kepada customer. Nah, di sini adalah sudah membangun relasi dan itu akan mendorong loyalitas. Karena apa? Karena kita sudah punya komunikasi kepada customer bahwa kita jelaskan di sini kondisinya begini. Apakah tetap bersedia melakukan perjalanan atau tidak? Kalau iya, kita akan memberikan jaminan berupa asuransi atau mungkin vaksin dulu atau mungkin imunisasi dulu. Nah, itu. Kemudian aspek kejahatan contohnya itu juga kita bisa antisipasi. Kita akan menghindari kawasan-kawasan yang beresiko terkait dengan kondisi keamanannya. Itu kita akan hindari wisatawan datang ke sana. Kalau perlu kita jelaskan juga. Kemudian jenis makanan. Nah, ini bukan hanya jenis makanan yang mayoritas tersedia di suatu destinasi. Misalnya wisatawan biasa makan nasi, di sana tersedia hanya sagu. Itu bukan hanya itu saja. Termasuk juga kalau kita mau meningkatkan pelayanan yang lebih adalah wisatawan ini kesehariannya butuh makanan seperti apa gitu. Apakah dia nggak bisa makan makanan yang mengandung gula atau dia harus menjaga pola makannya dengan mengurangi garam dan sebagainya. Itu juga masuk dalam resiko fisik. Nah, kita akan kembalikan lagi pengelolaan produk ini bukan fokus kepada ya Anda udah beli, jadi itu resikonya gitu. Ya nikmati aja, bukan fokus ke sana. Tapi kita fokus dalam industri pelayanan ini, kita fokus kepada kebutuhan customer. Seperti itu. Jadi pertama, produk ini bisa digeneralisir. Karakteristik wisatawannya itu mayoritas seperti apa? Atau kita bisa kemas lebih spesifik lagi. Kita akan memenuhi kebutuhan perorangan. Nah, ini tergantung wisatawan atau customer yang Anda hadapi ini dalam jumlah kecil atau jumlah besar. Kurang lebih seperti itu dari saya. Terima kasih, Mam. Berarti memang Oke. ini ya, ada kejelasan syarat dan ketentuan itu, Mam ya. Ya, kurang lebih kalau kita jualan lah ya, kita ini pasti punya standar kualitas. Nah, itu yang akan kita maksakan di sana. Ibaratnya kita sudah memaksimalkan, sudah mempersiapkan produk sedemikian rupa, tapi ada aja customer yang protes gitu. Nah, itu juga akan menjadi catatan kita untuk memperbaiki produk dan pelayanan menjadi lebih baik lagi. Itu.
Kan nggak mungkin didiemin. Nanti si customer-nya cerita kemana-mana kalau dia dapat pelayanan yang nggak baik. Ya usaha Anda bakalan bangkrut dong. Kalau kayak gitu. Nah, makanya harus dijaga standar kualitasnya, sumber daya manusianya, produknya juga. Ya, kurang lebih seperti itulah. Tuh. Ada lagi? Kebanyakan Ada gitu. lagi? Gitu ya. Emang gampang-gampang susah menghadapi wisatawan itu. Gitu. Jadi makanya kita harus lihat dari dua sisi, antara memahami karakter produknya dengan memahami si customer-nya ini. Dia tipikalnya seperti apa. Tuh. Itu sih. Ada lagi? Yang lain ada yang mau bertanya? Wah, sudah 8.17. Oke. Tadi udah di absen. Oke. Ada lagi? Kalau ada yang masih mau bertanya, kalau enggak ya saya akhiri. Untuk hari ini, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa nanti siang kita diskusi santai aja ya, nggak usah terpaku dengan waktu. Yang penting Anda semua bisa merespon. Termasuk teman-teman yang tidak bisa bergabung di sini. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.